Om Swastiastu, Ratu Idedane sarang sami sane dahat kusumayang titiang, dalar para semeton sane tresna sien titiang. Angayu bagil rentukan kecunduk malih ring channel puniki. Sang suyo aras-aras lintang kumudap galang, tis sunyo tengah wengi, lumbrang kandaning puspitu karauning Udionero sang tuwijoro mabrengang lir suaraning madu berantu manungsung sarining kembang. Nggih, titiang sengaja melantunkan lagu pedalangan Jawa karena konten titiang puniki sasarannya adalah warganet senusantara. Mohon maaf, saya tidak fasih melantunkan lagu seperti itu. Tuna langkung ampurayang. Kakek masih membicarakan pesantren. Pada postingan kakek yang baru lalu mengundang berbagai tanggapan. Salah satu di antaranya adalah ini. Om Swastiastu, Kak, Bali perlu diperkuat budayanya. Tradisi Bali harus dilestarikan dan dipertahankan. Bali pulau seribu pura dan pulau wisatawan dunia. Debuin ngendah-ngendah ngai Bali wogen di subani wog warga lantas pelihang. Bali harus menjadi Balinya sendiri. Jangan diusik Bali. Kami ini tradisi dan agama untuk manusia. Ya, tentu Kak setuju sekali melestarikan tradisi atau budaya Bali yang adiluhung. Jadi kalau ada tradisi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, ya kita perbaiki, kita renovasi atau peralina saja. Di era globalisasi ini, tentu pengaruh budaya luar tidak bisa dihindari. Nah, sepanjang budaya itu memperkaya budaya kita sendiri, ya kita terima saja, kita saring tentunya dengan filosofi Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kesucian, dan keindahan. Jadi tidak apa-apa kalau kita memperkaya budaya kita sendiri dengan mengadopsi atau dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, semeton, tentang pembangunan pesantren, ternyata tidak hanya di Bali saja yang mengundang pro dan kontra, tetapi juga di Jawa. Ada beberapa pembangunan pesantren mengundang pro dan kontra di kalangan umat muslim sendiri. Salah satu di antaranya adalah pembangunan pesantren di Kediri, Jawa Timur. Nah, ceritanya begini. Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, Kiai Muhammad Muhtar Muti membangun pesantren modern di Kediri, Jawa Timur.
Upacara peletakan batu pertama dilangsungkan 6 Juli tahun 2023 yang lalu. Pesantren modern yang unik itu pun sudah diresmikan pada tanggal 2 November 2024 yang barusan saja lewat. Instansi TNI setempat juga ikut berpartisipasi di dalam pembangunan pesantren ini. Ketika ikut di dalam upacara peletakan batu pertama, utusan TNI setempat menyampaikan sambutan. Tanda-tanda alam bahwa kejayaan Majapahit akan kembali. Pesantren yang akan didirikan hari ini, insya Allah pesantren ini akan menjadi matahari Pancasila yang nyata. Kita lihat di sini interaksinya antara agama manapun, keyakinan manapun sangat erat dan natural. Tidak sedikit warga, termasuk para pejabat, menyambut hangat pembangunan pesantren yang unik ini. Di antaranya Tri Risma hari ini yang waktu itu masih jadi calon gubernur Jawa Timur. Ibu Risma antara lain mengatakan bahwa seni budaya itu memiliki peran besar sebagai alat pemersatu bangsa. Beliau mencontohkan seperti seni wayang kulit lah misalnya. Ya, seni wayang kulit itu memang bisa mengimplementasikan atau menerjemahkan dalam tanda kutip berbagai ajaran agama apapun. Semeton, meskipun pembangunan pesantren di Kediri, Jawa Timur ini mendapat dukungan luas, ternyata ada juga yang tidak setuju dengan pembangunan pesantren yang unik ini. Justru dari seorang muslim sendiri. Begini ucapan beliau. Terlepas dari niatan baik pendiri pesantren yang disebut dengan pesantren lintas agama ini, maka kita patut bertanya, apa yang dimaksud dengan pesantren lintas agama? Apa yang akan diajarkan? Melalui kanal Khilafah News Jumat 28 November 2024. Beliau mengatakan lebih lanjut, kalau pesantren ini mengajarkan nilai-nilai kebenaran dari semua agama peserta didiknya, santrinya dari berbagai agama akan dididik sesuai dengan agama masing-masing, maka suka tidak suka, pesantren ini akan menjadi wasilah terhadap kekufuran. Beliau melanjutkan, pesantren lintas agama membahayakan dan harus ditolak. Beliau meminta kepada pemerintah, kalau pesantren ini mempromosikan nilai-nilai kebenaran yang ada pada semua agama, maka pesantren ini tutup saja. Semeton, ternyata beliau itu masuk daftar penceramah terindikasi intoleran dan radikal. Beliau masuk daftar penceramah radikal versi BNPT bersama sejumlah tokoh agama lainnya seperti Ustadz Felix Siau dan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana sih profil pesantren di Jawa Timur itu? Kok bisa mengundang pro dan kontra? Saya akan suguhkan di dalam konten yang akan datang. Nah, bagaimana wacana pembangunan pesantren yang bagus dan modern di Bali yang diwacanakan oleh Bapak Giri Praste? Nah, ini tanggapan netizen. Komen ini dari kakek 6644. Bagaimana kek? Nyak ada pesantren sing remuang apa? Yang penting fokusin nugen, Galungan, Kuningan tetap ada, termasuk Nyepi tetap kita rayakan. Sebelum Nyepi ada Madan Melasti tetap kita laksanakan. Pesantren itu urusan muslim, silahkan dirikan.
Nanti minta saja janjinya Pak Manggiri, janji itu harus ditepati. Tunggu saja pesantren modern itu. Tiang sependapat dengan kakek. Kira-kira bagaimana ya pesantren yang mau dibangun di Bali? Apakah sama dengan pesantren yang sudah berdiri di Kediri, Jawa Timur itu? Nah, semeton, kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukena Bhawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.